Bab 8. Rencana pergi ke pesantren. Ayla dan Ivan diantar pulang oleh Ahmad. Biasanya kalau pengantin baru itu lagi hangat-hangatnya. Tapi kok saya ngerasa kedinginan ya? Apa jangan-jangan AC-nya terlalu dingin? Gurau Ahmad. Sedari tadi memang memperhatikan Ayla dan Ivan yang duduk di belakang. Hanya ada keheningan di antara keduanya. Ayla mendelik. Sedangkan Ivan menghela napasnya. Gimana anak-anak santri yang kemari lomba? Alhamdulillah, semua perwakilan dari kita lolos, Tad. Setelah ini kita akan fokus persiapan supaya anak-anak bisa tampil maksimal di tingkat provinsi. Mudah-mudahan aja nanti tembus nasional terus internasional. Dengan begitu, nama baik pesantren kita akan semakin naik. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kelancaran dan jalannya, kata Ivan. Tapi Tad, Bu Aisyah mulai besok udah cuti lahiran. Kita butuh pengganti untuk pendamping santriwati. Bu Dahlia? Katanya dia nggak bisa. Nggak cocok juga. Pendamping kan bukan cuma mendampingi aja, tapi sekaligus membimbing mereka dan harus benar-benar paham tentang teknis perlombaan. Kayaknya nggak ada yang cocok deh. Ivan diam sejenak, memikirkannya. Semoga nanti kita temukan solusinya. Selama ini hanya Bu Aisyah saja yang selalu menjadi pendamping. Yang lain selalu menolak. Tad, apaan sih Tad? Kok orang sini aneh-aneh banget? Gumam Ayla. Tadi itu maksudnya Ustadz. Ahmad Demang agak aneh orangnya, kata Ivan. Jadi begini Neng Saya kalau mode kerja manggil suamimu itu Ustadz. Tapi kalau mode santai baru manggilnya sayang. Mata Ivan melotot. Begitupun dengan Ayla. Canda hehe, manggil nama makdunya. Saya masih normal kok. Saya nggak doyan pisang. Oh, kata Ayla singkat. Mereka pun tiba di kediaman Ayla. Ahmad turun dan menyapa Biromlah yang tengah mengepel lantai teras deh. Assalamualaikum Biromlah. Waalaikumsalam. Ada Ahmad. Dilihat, saya udah kok belum? Udah kayak kembaran Ivan kan? Ujarnya. Ahmad memang tengah mengenakan pakaian kasual. Celana jeans, kaos putih polos dan dipadukan dengan jaket. Rambutnya ditata rapi. Mak, tahu gak? Perbedaan kamu sama Ustadz Ivan itu apa? Biromlah malah balik tanya. Apa tuh? Ujar Ivan ikut penasaran. Ahmad pun ikut melayangkan pertanyaan yang sama. Ayla sampai menoleh. Rupanya Ivan pun sosok yang kepo. Kalau Ustadz Ivan tuh ku, kalau Ahmad kula heo. Tega amat Biromlah mah. Kesal Ahmad. Sedangkan Ivan tertawa. Udahlah Mat, mending kamu cepet balik ke pesantren. Edit-edit kerjaan. Iya deh pengantin baru yang gak mau diganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ivan masuk ke dalam lebih dahulu, sedangkan Ayla masih diam di teras. Bi, kulaheu apa? Tanya Ayla penasaran. Kulaheu itu jelek, dekil, gitulah hehe. Tapi dah atuh bibi mah bercanda. Ahmad juga ganteng. Cuman kalau dibandingin suami Neng ya lebih gantengan suami Neng atuh. Ayla mengangguk-anggukan kepalanya dan masuk ke dalam. Ia tidak melihat Ivan, hanya melihat ayahnya saja sedang bersantai di sofa. Ayah? Sapa Ayla dan mendekat. Gimana? Udah mobilnya? Ayla menggeleng. Katanya harus nunggu 2 minggu. Ya, kenapa nggak ayah aja sih yang bayar angsuran mobil aku? Kenapa, Mang? Tanya Pak Tirta. Aku kasihan sama Ivan. Dia kayaknya nggak punya uang deh buat bayar ke bengkel. Soalnya tadi si petugas bengkelnya mau ngomongin tentang pembayaran, tapi Ivan langsung berdehem gitu terus masuk ke dalam. Belum Ayla menyelesaikan perkataannya, Pak Tirta sudah tertawa lebih dulu, bahkan sampai perutnya terasa sakit. Ayla, kamu ini ya? Ujarnya seraya menunjuk-nunjuk.
Tapi satu tangannya digunakan untuk mengusap perut karena merasa geli dengan perkataan anaknya. Ayah rese. Ngetawain apa sih? Ayla Jeti mendadak penasaran. Apakah ayahnya meledek dirinya yang kini perhatian pada Ivan? Aku bukan perhatian atau peduli ya sama Ivan. Aku cuma kasihan aja. Gak papa perhatian juga kan sama suami. Kata Pak Tirta yang kian membuat Ayla cemberut. Ayla, kamu tahu bengkel yang kamu datangi itu punya siapa? Punya siapa, Mang? Itu punya Ivan sayang. Ya ampun. Kamu lucu banget sih. Hah? Ayla cengeng mendengarnya. Tak lama, Ivan datang membawa minuman dingin. Van, sini. Seru Pak Tirta. Ayah, Lesa. Kesal Ayla langsung pergi dengan wajah ngambek. Pak Tirta kian keras saja tawanya. Ivan bingung. Terlebih Ayla sebelum pergi tampak mendelik padanya. Apakah ia melakukan kesalahan? Van, kamu tahu gak? Ayah! Teriak Ayla dari tangga. Kemudian terdengar bunyi pintu yang ditutup dengan keras. Ayla kenapa? Ya. Tanya Ivan. Lagi ngambek? Sana kamu bujuk ke atas. Ivan menurut. Ia naik ke atas. Ayla kian kesal saja saat melihat Ivan. Pasti laki-laki itu akan meledeknya dan merasa percaya diri karena merasa diperhatikan olehnya. Lo gak usah gil ya. Gil. Kenapa emangnya? Ivan jadi penasaran sebenarnya apa yang membuat Ayla kesal tapi membuat Pak Tirta tertawa puas. Ya Elo pasti ngerasa kalau gue perhatiankan sama lo. Perhatian gimana? Ivan terus saja memancing. Iya, karena gue sempat berpikir lo gak punya duit buat bayar biaya perbaikan. Ternyata bengkel itu punya lo. Ketus Ayla. Biar apa sih lo sembunyiin ini dari gue? Mau caper? Sorry, gue udah ilfil duluan. Oh, jadi kamu awalnya takut kalau aku gak punya uang karena udah bayar angsuran mobil, terus bayar perbaikan mobil. Katanya seraya tersenyum. Ayla memalingkan wajahnya. Ivan gak tahu apa pura-pura gak tahu sih? Kok gue jadi kayak orang bodoh sekarang? Lo gak usah pura-pura gak tahu. Ayah pasti bilang kan? Enggak, ayah gak bilang apa-apa. Ayah cuma bilang supaya aku bujuk kamu. Soalnya kamu lagi ngambek. Ayla hanya diam memangku tangannya di dada. Kamu percaya gak sama kehebatan ijab kabul? Ayla melirik Ivan yang masih berdiri bersandar pada dinding. Tepat di depannya yang duduk di tepi ranjang. Apa? Kamu awalnya nolak habis-habisan. Dan katanya aku bukan taif kamu. Tapi lihat sekarang. Diam-diam kamu perhatian sama aku. Iya kan? Ternyata lo orangnya baperan ya. Ujar Ayla. Bukan baperan Aku cuma ngerasa seneng aja. Ternyata kekuatan hubungan halal itu memang ada. Gini ya Van. Gue bukan perhatian sama lo. Bukan juga peduli. Cuman apa? Potong Ivan. Udah Meyas gue ngomong sama lo. Seru Ayla turun dari ranjang. Ia mengambil beberapa gepok uang yang ada di dalam kotak. Nih, cukup kan buat ganti uang angsuran sama kerusakan mobil. Ini uang mahar dari aku buat kamu. Masa dibalikin lagi? Ini kamu simpan aja. Siapa tahu nanti kamu mau buka usaha. Uang mahar itu berkah. Apalagi kalau dibikin usaha. Jadi sebaiknya simpan baik-baik. Sekarang mungkin kamu belum butuh. Tapi siapa tahu nanti butuh. Insya Allah, uang aku cukup buat semuanya termasuk untuk rumah tangga kita. Maaf juga ya gak beliin kamu perhiasan. Waktunya mepet banget. Cuma sempat ambil uang aja ke bank buat mahar. Itu pun karena ada kenalan. Kalau gak ada bingung aku. Ayla menghela napasnya. Ia jadi capek sendiri, marah-marah, ngambek. Tapi Ivan masih saja menanggapinya dengan santai dan senyuman. Lo kerja apa sih sebenarnya? Aku konten kreator. Aku juga ngajar di pesantren. Kadang-kadang ngisi acara seminar, workshop, tergantung kebutuhan aja. Apa nama akunnya?
Ayla jadi penasaran. Konten seperti apa yang dibuat oleh suaminya? Ada deh, kata Ivan. Udah azan. Aku ikut wudhu sama sholat di sini. Kamu gak sholat? Aku lagi halangan, kata Ayla seraya tersenyum. Perhitungannya tidak pernah salah. Pagi tadi saat bangun tidur tamu merahnya datang. Ivan mengangguk dan masuk ke dalam kamar mandi mengambil wudhu. Kemudian, ia keluar dan bertanya pada Ayla. Kiblatnya kemana? Ayla melirik sekilas. Lurus. Ivan pun mengambil sejadah dan menggelarnya. Salah. Gue bilang kan lurus. Ini lulus kata Ivan. Ayla yang tadinya bersandar langsung tegak. Maksud gue lurus tadi posisi lo tadi. Seru Ayla. Gimana sih? Ujar Ivan bingung. Itu deh miring-miring. Ivan menggeser sejadahnya tapi tetap aja salah. Ayla jadi kesal sendiri. Ia pun bangkit dari ranjang dan membenarkan posisi sejadah Ivan. Gini aja gak bisa. Katanya lulusan terbaik. Nilai selalu paling gede. Anak ustadz. Soleh. Arah kiblat aja gak tahu. Ayla terus menggerutu di antara langkah kecilnya menuju ranjang. Ivan tersenyum. Sebenarnya ia paham maksud Ayla. Tapi ia sengaja saja pura-pura tak paham agar Ayla mau membantunya. Makasih ya, kata Ivan tersenyum. Ayla hanya cemberut dan kembali ke ranjang memainkan ponsel. Tapi matanya memperhatikan Ivan yang tengah khusyuk. Ketampanannya bertambah berkali lipat. Apalagi tadi wajah dan rambutnya yang basah dengan air. Terlihat berseri. Ternyata benar. Skincare paling ampuh itu wudhu. Gumam Ayla pelan. Ivan sudah menyelesaikan sholatnya. Ayla kembali fokus ke ponsel sedangkan Ivan fokus berdoa untuk keberkahan serta kebahagiaan keluarga kecilnya. Sini. Ivan menepuk sofa di sampingnya. Ayla mengangkat alis seolah bertanya ngapain. Ada yang mau aku bicarain sama kamu. Ayo sini. Ajak Ivan lagi. Ayla sebenarnya malas, tapi entah kenapa melihat wajah suaminya yang tampan. Kakinya otomatis berjalan begitu saja. Ketampanan memang sangat menyesatkan. Ada apa? Aku harus segera kembali ke pesantren. Aku gak bisa ninggalin kerjaan terlalu lama. Terus? Kamu harus ikut? Seru Ivan. Kenapa gue harus ikut loh? Ya karena kamu udah jadi istri aku. Nanti jadi pertanyaan dong. Udah nikah kok pulangnya sendiri. Kan aneh. Kata Ivan. Harus banget. Ya harus dong sayang. Seru Ivan. Apa sih? Ketus Ayla memalingkan wajahnya. Ivan tertawa pelan hingga ekor mata Ayla meliriknya. Ya pokoknya kamu harus ikut. Aku udah siapin baju yang cocok buat kamu. Di pesantren, kamu harus mengenakan pakaian tertutup. Ya gue paham. Tapi gue gak mau. Ujarnya seraya mengendikan bahu. Kenapa? Padahal kamu cantik banget loh di foto. Itu editan. Seru Ayla. Maksud aku foto SMA kamu. Mata Ayla membeliak kaget. Loh, kok? Aku follow IG kamu. Kata Ivan. Hah? Kaget Ayla lagi. Seingatnya, seluruh foto-fotonya di waktu sekolah sudah ia arsipkan sejak lama. Itu artinya, Ivan sudah mengikutinya sejak lama. Loh, sejak kapan follow akun gue? Ivan diam sejenak dan tersenyum. Rahasia. Lo main rahasia-rahasian mulu. Kesel Ayla memukul suaminya. Jeti, mau kan? Enggak lah. Gerah gue pakai baju begituan. Kecuali lo izinin gue datang sebagai diri gue sendiri. Ivan memutar otak. Kita taruhan. Ustadz kok taruhan? Lo ustadz gadungan ya? Tuduh Ayla. Kamu takut ya?
Ayla tertawa. Seorang Ayla tidak pernah takut dengan tantangan. Oke, jadi taruhannya apa? Kamu gak akan sanggup berpakaian terbuka di pesantren selama 10 hari. Kurang dari 10 hari kamu akan mengenakan pakaian tertutup, kata Ivan. Ayla tertawa. Kalau gue bisa gimana? Berarti kamu menang. Aku gak akan larang-larang kamu. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus nurut. Setuju. Ivan menyodorkan tangannya. Ayla sangat meremehkan suaminya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung bersalaman dengan Ivan. Setuju banget, katanya seraya meledek Ivan. Jeti, besok siap pergi ke pesantren? Sebentar, besok? Harus banget besok? Kaget Ayla berdiri. Ivan mengangguk. Aku gak bisa lama-lama ninggalin kerjaan nih, kata Ivan. Ayla membelakangi Ivan dan menggigit kuku jari telunjuknya. Nanti gue tinggal sama orang tua lo, tanya Ayla berbalik. Ivan mengangguk, Ayla pun kembali membelakangi Ivan. Duh, gimana kalau ibu Ivan galak? Gak sayang sama gue? Gimana kalau mertua gue kayak nenek lampir? Pikirannya kini dipenuhi dengan hal-hal negatif tentang mertua. Kakak-kakak lo tinggal sama orang tua lo juga? Enggak, mereka udah punya rumah masing-masing. Tapi rumahnya di samping rumah ayah sama Umi. Baru saja Ayla akan merasa senang. Seketika langsung lenyap rasa senangnya. Sama aja kalau gitu. Gimana kalau ipar-ipar gue nggak welcome sama gue? Apa yang kamu khawatirkan? Ayla berbalik. Orang tua lo? Atau ipar-ipar lo gagalakan? Ivan tertawa. Bisa dikatakan mereka itu spek bunglon. Kalau kamu baik ya mereka juga pasti baik. Kalau kamu jahat ya mereka juga lebih jahat, kata Ivan dengan wajah serius. So, kamu harus jadi gadis penurut yang manis di sana, kata Ivan kian membuat Ayla was-was. Sedangkan Ivan sangat begitu menikmati ekspresi istrinya yang tampak ketakutan. Ia pun sudah menyiapkan banyak rencana untuk memenangkan taruhannya. Esoknya, Ayla bangun dengan wajah segar. Ivan dan Pak Tirta sudah menunggu di meja makan. Cepetan! Seru Pak Tirta melambaikan tangan. Ayah udah lapar banget nih. Nungguin kamu dari tadi. Kenapa ayah gak makan duluan aja? Aku kan bisa nyusul. Kamu kan nanti mau ikut Ivan? Bisa dikatakan ini sarapan bersama terakhir kita. Ayah tidak ingin melewatkannya, kata Pak Tirta. Ih, ayah serem banget ngomongnya. Sarapan terakhir. Ayla mendelik dan melirik Ivan. Ustadz, lihat Ustadz. Nih ceramahin mertuanya biar kalau ngomong gak sembarangan. Seenak aja ngomong sarapan terakhir. Aku bakalan sering kunjungin ayah. Iya kan? Ayah jangan asal bicara. Omongan adalah doa, kata Ivan. Tuh dengerin kata mantu pilihan ayah, seru Ayla pada ayahnya. Kan usia gak ada yang tahu hari ini masih bernapas, besok belum tentu. Itulah kenapa ayah selalu bilang sama kamu, tutup aurat menutup aurat itu wajib bagi semua umat Islam. Laki-laki, perempuan, mereka diwajibkan menutup auratnya. Semua ada batasannya. Ayla diam, mendengarkan dengan seksama apa yang ayahnya katakan. Ivan memperhatikannya dengan seksama, sepertinya ia mendapatkan ide untuk memenangkan pertaruhan. Pertama, ia akan mengubah topik kajian musliman menjadi menutup aurat dan berbakti pada suami. Setelah itu, ia juga akan membahas hal yang sama di dalam podcast-podcastnya. Ide yang cemerlang, batin Ivan tersenyum. Ngapain lo senyum-senyum gitu? Seru Ayla. Ivan agak kaget. Kamu merhatiin aku. Kini Ayla yang jadi salah tingkah. Gak usah gear. Gue gak sengaja lirik lo terus lo senyum-senyum. Kan aneh. Bohong. Van. Dari tadi Ayla ngelirik kamu. Kelemahan dia itu adalah ketampanan. Ayah! LESC! Teriak Ayla. Ini salah satu minusnya. Sering teriak.
Lanjut Pak Tirta. Ayah, ahahaha. Pekik Ayla lagi. Bahaha, udah udah. Makan-makan, enak kan? Ayla tidak menjawab, tapi terus menyuapkan omelet di piringnya ke mulut. Enak gak? Ini spesial loh. Ayah pengen kamu review dengan jujur. Seru Pak Tirta. Iya enak, enak banget. Sesuai sama selera aku. Alhamdulillah kalau emang sesuai sama selera kamu. Kata Ivan membuat Ayla langsung mengalihkan perhatiannya. Iya, ini Ivan yang buat. Kata Pak Tirta menjawab pertanyaan yang ada di benak anaknya. Siapa yang nanya? Ketus Ayla. Ya minimal kamu ngerasa malu Ivan bangun pagi-pagi. Masak sarapan. Harusnya istri kan yang nyiapin. Mana aku tahu. Lagian aku belum pernah lihat istri nyiapin sarapan buat suami. Secara kan ayah menduda selama ini. Yang nyiapin apa-apa Bibi Art. Pak Tirta kini terdiam. Ada benarnya. Usai sarapan, Ayla pergi lebih dulu untuk mengemas pakaian miliknya yang akan dibawa ke pesantren. Ivan menemani Pak Tirta. Ivan, Ayla memang tidak pernah memiliki sosok figur ibu. Jeti, tolong jangan bentak atau hardik dia bila tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik sebagai istri. Bila kamu tidak mampu lagi menasehatinya secara baik-baik, katakan saja pada ayah. Biar ayah yang mengatakannya langsung. Bila marah pada ayah, dia akan mengadu padamu. Tapi bila marah padamu, dia tak akan mengadu pada ayah. Secara ayah yang memaksanya untuk menikah denganmu. Mungkin dia akan pergi ke tempat lain. Insya Allah ayah, aku tak akan melakukan hal itu pada Ayla. Tapi aku mohon ayah selalu mendoakan kami berdua. Agar Allah menjauhkan sifat buruk. Perangai buruk yang ada dalam diriku supaya tidak bertindak tak baik pada istriku. Dan, tolong juga berdoa untuk diri ayah sendiri. Berdoa untuk kesembuhan ayah, pasti ada jalannya. Pak Tirta tersenyum. Menjelang siang, Ayla sudah siap menyusul Ivan yang lebih dulu turun membawa koper. Pak Tirta kaget melihat penampilan Ayla. Kamu astagfirullah. Kamu mau pakai baju begini ke pesantren? Loh, kenapa emangnya? Sopan kok. Lagian biasanya juga aku pakai baju begini. Jawab Ayla dengan santai. Pak Tirta sampai kehabisan kata-kata. Kamu! Serunya seraya menunjuk-nunjuk anaknya. Astagfirullah. Entah apa yang harus aku katamu padamu nanti di akhirat tentang anak kita. Maaf aku yang gagal mendidiknya. Gumamnya seraya mengingat mendiang istrinya. Ayla, kamu itu mau ke pesantren? Masa pakai baju kayak gini? Kamu jangan bikin malu ayah ya. Ganti-ganti. Apa sih ayah? Lebay banget. Aku yang pakai baju ini, kenapa ayah yang malu? Seru Ayla. Karena orang-orang tahunya kamu anak ayah. Nanti nama ayah juga ke bawah-bawah. Anak Pak Tirta, anak Pak Tirta, begitu. Alah, itu mah orang-orang aja pada lebay. Harusnya gak usah sangkut pautin anak sama ayah. Kamu ini ya keras kepala banget. Untung Ivan orangnya sabar. Van, kok kamu gak suruh Ayla buat pakai baju tertutup sih? Nanti kamu malu lah. Insya Allah aku gak akan malu ya. Tapi gak tahu kalau Ayla. Ujar Ivan seraya melirik istrinya. Dih, kenapa gue harus malu? Begitulah kira-kira delikan mata Ayla pada Ivan. Tin, tin. Suara klakson mobil terdengar. Ayah, sepertinya Ahmad sudah tiba. Aku dan Ayla pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ayah antar sampai depan. Di detik-detik terakhir akan berpisah, Ayla memeluk ayahnya erat. Ayah, aku gak mau ke pesantren. Gak mau ikut Ivan. Kalau mertua aku jahat gimana? Nenek dari bunda jahat gak sama kamu? Ayla menggeleng. Justru menjadi nenek favoritnya karena sangat baik. Nah, nenek kamu itu mertuanya ayah. Jeti, kamu tidak perlu mengkhawatirkan ucapan orang-orang atau konten tentang mertua jahat.
Gak semua orang kayak gitu. Kamu juga harus jadi mantu yang baik. Sana, lepas. Jangan peluk ayah terus. Ih, ayah udah gak sayang lagi ya sama aku. Rengek Ayla. Kamu gak mau ngerengek kayak anak kecil sambil diliatin suami. Ayla melirik Ivan dan kemudian menggeleng. Ngapain malu? Katanya semakin mengeratkan pelukan. Tapi kemudian melirik Ivan lagi. Van, lo pulang duluan aja. Gue kapan-kapan nyusul lo. Gue masih mau sama ayah. Pak Tirta langsung mendorong Ayla sampai pelukannya lepas. Kamu ini, gak mau ikut suami sekarang malah gak sopan sama suami. Ayah semenjak ada Ivan ngomel terus ke aku. Ayla melirik suaminya. Dasar pengaruh buruk. Ya wajar ayah ngomel. Kamu gak sopan sama suami sendiri. Gue lo. Apa itu? Panggil suami dengan benar. Bentak Pak Tirta. Tentu itu membuat Ayla kaget. Wajahnya tiba-tiba menjadi sendu. Pokoknya ayah gak mau tahu dan gak mau dengar lagi ada kata-kata tak pantas seperti itu sama Ivan. Panggil suami kamu dengan benar. Hormati dia. Bila kamu masih bersikap seperti barusan, bertutur kata seperti barusan, gak usah kamu temuin ayah lagi. Mata Ayla membulat seiring dengan cairan bening mengalir dari keduanya. Ayah kok gitu? Kamu bukan lagi tanggung jawab ayah? Kalau Ivan sudah tidak mau mengurusmu karena sikapmu yang barusan, jangan harap ayah mau merangkulmu. Ayah. Ivan merasa mertuanya terlalu keterlaluan pada Ayla. Pak Tirta meminta Ivan untuk diam dan langsung ke dalam, mengunci pintu rumah. Sedangkan Ayla menyusulnya dan mengetuk pintu. Ayah. Ayah jangan marah. Ayah aku mohon. Aku janji akan jadi istri yang baik. Tapi ayah jangan marah. Ayla terus mengetuk pintu rumah berharap ayahnya akan membuka dan memeluknya. Ayah. Pak Tirta pun sebenarnya menangis di dalam rumah. Jelas hatinya terluka melihat anaknya menangis karena ucapannya. Ini memang kejam. Tapi ayah hanya ingin hubungan kamu dan Ivan semakin dekat. Waktu ayah tak lama, nanti tangan kamu sakit. Kata Ivan mengambil tangan Ayla dan mengusapnya. Terlihat memerah karena Ayla terus mengetuk pintu secara kasar. Lepasin! Seru Ayla masih ingin mengetuk. Aku aja yang ketuk. Kata Ivan menggantikan Ayla untuk mengetuk pintu sampai akhirnya Pak Tirta membukanya. Pergi, ikut suami kamu. Panggil dia dengan pantas. Setelah itu ayah akan memaafkanmu. Bab 9, masih permulaan. Sepanjang jalan, Ayla masih sesegukan menangis. Ivan dengan sabar terus menyodorkan tisu sampai bekasnya berserakan. Ahmad yang tengah menyetir geleng-geleng kepala. Udah, jangan nangis terus. Nanti kalau sampai pesantren muka kamu kayak gini aku dikira jadi suami jahat lo sama kamu. Ya emang lo jahat. Seru Ayla. Coba aja kalau gak nikah, pasti gak akan ada kejadian kayak tadi. Ayah udah gak sayang lagi sama aku hiks. Ahmad menahan tawanya saat melihat ekspresi Ivan yang tampak jengah, sedangkan Ayla masih terus menangis. Berhenti dulu, Mat. Kenapa? Lo mau turunin gue di jalan? Mentang-mentang gue udah gak dianggap lagi sama ayah. Tuh kan? Gue udah feeling sih, kalau Elo itu sebenarnya orang jahat. Kata Ayla. Ya Allah, punya istri nesing tapi gemesin juga. Gumam Ivan mengepalkan kedua tangannya untuk menahan diri agar tidak mencubit kedua pipi Ayla yang begitu cubi tebel. Aku mau beli kue. Soalnya kita nggak bawa apa-apa. Ini toko kue kesukaan Bunda. Kata Ivan. Ayla mengangkat wajahnya. Benar saja mobil ini parkir di depan toko roti. Oh, ya udah sana beli. Ivan tersenyum seraya menggelengkan kepalanya. Ia pun turun dan tak lama kembali datang membawa 2 kantong berisi kue kesukaan bundanya dan juga kue untuk Ayla. Ia dan Ivan. Thanks Van, tahu aja gue belum makan.
kata Ahmad saat mendapatkan satu bungkus jatah roti. Ia pun memakannya seraya menyetir. Ini enak banget loh, hei, kata Ivan membuka plastik rotinya. Kamu harus coba, kata Ivan lagi seraya menyodorkan. Karena sudah di depan mulut, Ayla pun menggigitnya dan memang benar sangat enak. Rotinya sangat lembut, dan krim fla vanila yang ada di dalamnya juga sangat enak. Tidak terlalu manis, tapi tidak hambar juga. Pas. Enak kan? Ayla mengangguk. Tumben kamu ngakuin enak. Biasanya ada aja jawaban yang lain, kata Ivan. Karena ini bukan buatan lo, seru Ayla mengambil roti yang masih dipegang oleh Ivan. Tapi siapa sangka bila suaminya itu lebih dulu menariknya dan kemudian menggigit bekas gigitannya. Van, bekas gue, lenyek Ayla. Ivan tak langsung menjawab. Ia menyelesaikan kunyahannya terlebih dahulu. Dulu, Rasulullah juga minum di gelas yang sama dengan istrinya. Kamu tahu gak, hal-hal yang menyenangkan yang harus dilakukan suami istri setelah menikah apa? Apa? Ujar Ayla. Makan satu piring berdua, minum satu gelas berdua, satu selimut berdua, mandi bareng. Hih, mesum itu mah, seru Ayla memotong ucapan Ivan yang belum selesai. Ahmad cekikikan di depan. Mulutnya sudah mangap-mangap, tertawa tanpa suara melihat mujukan Ivan pada istrinya. Suami istri mana ada mesum? Pahala lo itu. Ayla berdecak. Beneran kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pasangan halal itu jadi pahala semua. Istri masakin suami, jadi pahala. Cium suami jadi pahala. Usap-usap suami pahala. Perasaan dari tadi bahasannya istri mulu yang harus ini itu. Terus suaminya kapan? Harus nerima aja gitu. Ya enggak dong madep sini. Ayla pun tidak tahu. Tubuhnya otomatis saja menghadap Ivan. Cubit istri jadi pahala. Usap rambut istri jadi pahala. Cubit hidung istri jadi pahala. Cubit dagu istri jadi pahala. Cium. Seru Ayla menjauh. Ia takut Ivan menciumnya. Secara saat mengatakan kalimatnya, Ivan pun sambil melakukannya. Mencubit pipinya, dagunya, hidungnya. Enak saja mau menciumnya sekarang. Tenang aja, aku gak akan cium kamu tanpa persetujuan kamu kok. Padahal mah gak apa-apa. Udah halal kok hehe, kata Ahmad menimpali di depan. Kamu gak usah dengerin Ahmad, kata Ivan. Ayla kembali duduk normal. Sekarang ia menopang dagunya. Kembali kepikiran masalah mertuanya. Umi baik kok orangnya. Asal kamu nurut aja. Kenapa sih harus ada kalimat akhirnya? Kata Ayla mendesahkan napasnya. Namanya juga orang tua. Kalau anaknya nakal ya wajar ngomel. Kalau anaknya baik, ya gak mungkin dong mereka tiba-tiba ngomel. Iya juga sih. Tapi kan gue bukan anaknya nyokap lo. Lo anaknya. Lah gue cuma orang asing yang tiba-tiba masuk ke keluarga lo. Tenang aja. Aku akan selalu buat kamu. Hilih, klise banget kalimatnya, gumam Ayla. Tak lama, mereka pun mulai tiba di kawasan pesantren. Sebuah gapura selamat datang terpajang begitu besar dan tinggi, tapi tanpa gerbang. Ini santri-santrinya gak akan kabur, gumam Ayla. Namun, yang ia lihat hanya rumah warga saja setelah memasuki gapura. Mana pesantrennya? Gumamnya lagi. Ivan diam-diam tersenyum mendengar ucapan Ayla. Sebentar lagi nyampe. Ayla tidak menoleh pada Ivan karena sebuah tembok besar berdiri dengan kokoh di samping jalan, sebuah tulisan nama yayasan, sekolah serta ponpes modern. Pesantren ini berfokus pada tahfiz, qori, tilawah, serta sholawat. Sudah ada banyak jebolan pesantren ini yang maju ke taraf internasional di berbagai perlombaan. Saat melewati gerbang yang menjulang tinggi, Ayla disambut dengan suasana yang begitu indah. Tiap sisi ditanami rumput hias berwarna,
Ada juga tanaman bunga. Bangunan panjang bertingkat mulai terlihat sesuai pengelompokannya. SMP dan SMA. Kemudian, Ayla kejutkan dengan sebuah minimarket yang sudah tak asing lagi. Kemudian area food court yang begitu luas yang kini dipenuhi oleh para santri dan santriwati. Wow! Ternyata pesantren tidak semengerikan itu. Gumam Ayla. Dulu, waktu ayahnya akan memasukkannya ke pesantren, ia berontak sampai mogok makan. Dalam bayangannya, pesantren adalah tempat yang sangat penuh batasan dan ia tak bisa merasakan kebebasan. Tapi melihat yang ada di depannya, ini tak ada bedanya dengan sekolah biasa. Yang membedakan, sepulang sekolah mereka langsung masuk asrama dan ngaji, sedangkan dirinya langsung main. Ini terlihat menyenangkan, gumamnya. Akhirnya, mereka pun tiba di depan kediaman Umi Fatimah dan Kiai Abdullah Wahid. Beberapa santri membuntuti mobil di belakang. Jelas saja mereka sangat penasaran dengan istri putra bungsu kiainya yang merupakan dambaan semua santriwati itu. Jelas menjadi dambaan, tampan, mapan, cerdas, berakhlak. Siapa yang tak terpesona? Mungkin mereka semua melangitkan doa yang sama agar bisa berjodoh dengan sosok seperti Ivan. Sayangnya doa mereka semua terkalahkan oleh doa Ivan yang jauh lebih kuat menginginkan Ayla untuk menjadi istrinya. Udah siap? Tanya Ivan. Cuma keluar doang, kata Ayla meremehkan. Taruhannya sudah siap. Mulai hari ini sudah dimulai loh, kata Ivan. Ayla lebih dulu mengulurkan tangannya. Tidak ada kekalahan dalam kamus Ayla. Lo suami bakal kalah lawan gue. Ayla mengubah kalimat lo menjadi suami. Dan mulai sekarang ia akan memanggil Ivan dengan sebutan seperti itu. Oke. Kata Ivan menjebat tangan Ayla seraya tersenyum. Ayla turun lebih dulu. Ia mengenakan kaos lengan pendek, dipadukan dengan celana jeans. Rambutnya yang kecoklatan digelai begitu saja hingga tampak badai saat tertiup angin. Para santri dan santriwati yang membayangkan istri sang ustadz muda berpakaian tertutup dan anggun seketika lenyap. Astagfirullah! Ucap mereka semua serentak. Para santri laki-laki langsung membalikan badan mereka dan beristighfar. Takut hafalan mereka hilang karena melihat aurat. Setelah itu berlarian pergi meninggalkan lokasi. Sedangkan santriwati masih mematung dengan mulut terbuka mangap. Syok. Itulah yang mereka rasakan. Di dalam mobil, Ahmad langsung menoleh. Taruhan apa, Van? Adalah, nanti Ana jelasin. Antum harus bantu, oke? Ahmad sebenarnya masih ingin bertanya, tapi Ivan sudah lebih dulu keluar. Ia menikmati wajah Ayla yang cemberut. Gimana? Masih optimis bisa menang? Ayla mendelik. Ia memutar mobil dan merebut jaket Ivan yang sedari ditenteng untuk menutupi rambut dan tangannya. Ini baru permulaan. Masih culture shock. Justru karena permulaan. Permulaan aja udah gini. Gimana nanti? Bab 10. Kedatangan Ayla di pesantren. Keluarga inti Kiai Abdullah Wahid sudah menantikan kedatangan Ayla dan Ivan. Umi Fatimah, Hani menantu pertama beserta Aida menantu kedua kompak memasak untuk menyambut anggota keluarga baru. Di ruang tamu, Kiai Abdullah Wahid, Ceng Hanan, anak pertama serta Miftah, anak kedua, tengah mengobrol seputar pesantren. Kebetulan sekali, Hanan yang merupakan anak pertama menjabat sebagai kepala yayasan di sekolah. Sedangkan Miftah menjadi pengurus kedua santri setelah Kiai Abdullah Wahid. Sementara Ivan, segala bentuk bisnis yang berjalan, mulai dari minimarket bahkan sampai membuat food court di kawasan pesantren, dialah yang mengawalinya. Ivan memang memiliki jiwa bisnis yang bagus dibanding dengan yang lainnya. Kenapa anak-anak pada gaduh ya? Ujar Miftah melirik ke belakang. Sayangnya tidak terlalu jelas karena kaca jendela dipasang besi, serta tirai terpasang. Kiai Abdullah Wahid dan Hanan pun beranjak keluar ruangan. Hanan yang sudah tahu tingkah ajaib Ayla hanya bisa menahan tawa. Sedangkan Miftah membulatkan matanya. Astagfirullah, pantas saja Umi tidak terlalu memberikan restu. Rupanya gadis seperti ini yang dinikahi oleh Ivan. Benar-benar mengecewakan.
Ujarnya dan masuk ke dalam. Sebagai orang yang dipercaya mengurus santri, jelas saja ia sangat menjaga nama baik pesantren agar tetap terjaga di masyarakat. Tapi kedatangan Ayla sepertinya akan menjadi hambatan untuknya. "Ayo masuk, jangan membuat kegaduhan," seru Kiai Abdullah Wahid. Di dalam rumah, Miftah menghampiri ibu, istri serta iparnya. "Sekarang aku tahu kenapa Umi menentang pernikahan Ivan." Umi Fatimah menoleh. "Kalau Ivan yang suka, mau gimana lagi, Mif? Memang benar. Orang yang paling sulit diberitahu adalah orang yang tengah jatuh cinta. Aku tidak mengerti kenapa Ivan bisa menyukai gadis seperti itu. Padahal ada banyak gadis yang jauh lebih cantik." "Kem." Aida berdehem seraya mendelik pada suaminya. "Maksudnya, ada banyak gadis yang jauh lebih pantas bersanding dengan Ivan yang lebih dari gadis itu. Kenapa harus gadis itu?" Miftah meralat ucapannya saat mendapat tatapan tak bersahabat dari istrinya. "Ya udahlah ya, toh yang tahu baik dan buruknya manusia itu Allah. Kita manusia hanya bisa melihatnya secara kasat mata. Yang berpakaian tertutup pun belum tentu baik di mata Allah." Aida, istrinya menimpali. "Justru itu, Bun. Yang tertutup saja belum tentu baik, apalagi yang terbuka," jawabnya. Aida dan Miftah terus saja berdebat. Umi Fatimah memilih mempercepat menata makanan di meja agar segera bisa bertemu dengan anaknya. Sedangkan Hani menantu pertama malah asik menyimak perdebatan ayah bunda tanpa anak di depannya. "Udah puas debatnya? Ayo, Umi udah ke depan duluan," ajak Hani. "Assalamualaikum," sapa Ivan dan Ayla memasuki rumah, menyalami mertua serta iparnya. "Waalaikumsalam warahmatullah," jawab yang lainnya kompak. Ayla agak malu saat bertemu Hani dan Hanan. Ia jeti teringat tingkahnya yang dengan sengaja mengenakan pakaian seksi untuk menggagalkan perjodohan. Ia jeti kikuk sendiri. "Anggap rumah sendiri saja," kata Hani. "Teh, ini rumah Umi," kata Miftah pada iparnya. "Gak usah dengerin dia," kata Hani lagi pada Ayla. "Halo Ayla, ternyata aslinya kamu jauh lebih cantik ya. Pantesan Ivan langsung kesemsem," kata Aida istri Miftah. "Kesemsem apa Mbak?" tanya Ayla. Aida akan menjawab, tapi Ivan sudah lebih dulu berdehem dan menyenggol Ayla. Ayla tersenyum. "Makasih Mbak. Mbak juga cantik. Cuman sayang." "Iya aku tahu kok. Suami aku bawel," bisiknya di akhir kalimat seraya tertawa pelan. "Jeti, kalau dia banyak ngoceh kamu cukup dengerin aja." Ayla melipat bibirnya. Ia melihat Aida tampak masih muda. Mungkin seusia Ivan. Dan dari gerak-geriknya sedikit jenaka sepertinya. Cocok dijadikan teman. "Umi," sapa Ayla. Umi Fatimah tersenyum tapi hanya sekilas. Suasana pun menjadi canggung. "Karena sudah masuk jam makan siang, jadi sebaiknya kita langsung makan saja. Ivan dan Ayla juga pasti capek. Setelah makan mereka bisa istirahat." Hani memecahkan suasana yang canggung menjadi hangat. Ivan berterima kasih pada kakak iparnya dan kemudian merangkul Ayla menuju meja makan. "Suami ngapain sih rangkul-rangkul gue?" Ayla berusaha menepisnya, tapi tangan Ivan seolah menempel di bahunya. "Biar kelihatan kayak pengantin barunya." "Hih." Ayla merinding mendengar ucapan suaminya yang terkesan mesum itu. "Ustaz kok mesum? Loh, letak mesumnya di mana? Itu tadi suami ngomong biar kayak pengantin baru." Ayla meniru gaya bicara Ivan. "Biar gak aneh aja Masa pengantin baru jauh-jauhan? Harusnya kan lagi lengket-lengketnya." Mata Ayla membulat. Dasar Ustadz gadungan. Akhirnya mereka pun duduk di meja makan. Ivan memimpin doa dan menikmati makanan. Setelah makan berat dimakan, mereka mengobrol seraya menikmati makanan penutup. "Ayla, setelah ini apa rencanamu?"
Kiai Abdullah Wahid bertanya. Rencana apa? Ayla bingung. Hani mengurus manajemen sekolah. Dia ini lulusan terbaik di salah satu kampus swasta di sini. Aida memegang santriwati dan menjadi pengajar di kelas tahfiz. Kamu mau apa? Umi Fatimah memperjelas semuanya. Ayla jelas saja langsung melayangkan tatapan protes pada suaminya. Ivan berdehem. Umi, sementara waktu Ayla tidak akan memegang tanggung jawab apapun. Ayla akan melanjutkan pendidikannya dan akan fokus pada itu. Tapi seenggaknya dia harus masuk apa gitu. Nanti kalau ibu-ibu majelis nanya, Umi gampang jawabnya. Umi hanya tinggal menjawab jika istriku ini masih dalam tahap belajar. Sudah. Kiai Abdullah Wahid Jeti menyesal bertanya di waktu yang tidak tepat. Kalian pasti lelah. Sebaiknya kalian beristirahat. Ivan mengajak Ayla menuju kamarnya yang ada di lantai 2. Saat pertama kali masuk, Ayla cukup senang karena kamar Ivan dindingnya berwarna netral dan rapi. Lo kenapa gak ngomong kalau gue harus pegang tanggung jawab di sini? Seru Ayla cemberut. Karena sedari awal aku tidak berniat membebankan tanggung jawab apapun padamu. Aku harap kamu tidak tersinggung dengan ucapan Umi. Dia sebenarnya sangat begitu baik. Kamu hanya perlu mengambil hatinya. Aku yakin kamu bisa. Kata Ivan seraya mengusap kepala istrinya. Apa sih pegang-pegang? Ketus Ayla tapi kali ini tidak menepis ataupun menyingkir. Ia sedang kesal, Jeti hanya diam. Aku turun dulu ke bawah. Kamu istirahat aja ya. Ayla tidak menjawab. Aku ngomong loh. Iya. Mentang-mentang di kandang lo gue harus nurut. Ketusnya. Ivan mengusap pipi Ayla lembut dan kemudian pergi. Ayla akan protes tapi hanya Jeti mematung karena Ivan sudah lebih dulu pergi. Ia mendadak menjadi sedih. Ia memikirkan ayahnya. Air matanya jatuh begitu saja. Ayah, aku tidak diterima dengan baik di sini. Ibu Ivan tampaknya tidak menyukaiku. Kenapa ayah begitu mudah menerima Ivan? Tapi kenapa aku begitu sulit diterima? Ayla mengusap air mata di pipinya. Ayah, aku tidak tahu harus bersikap seperti apa pada ibu. Aku tidak pernah memiliki ibu. Bagaimana bila aku salah? Bagaimana bila ibu Ivan semakin tidak menyukaiku? Ayah, aku ingin pulang Hicks. Ivan bersandar di kusen pintu. Ia melupakan sesuatu. Tapi ia malah mendengar gumaman dan tangisan Ayla yang menyedihkan. Aku yang akan memastikannya. Kata Ivan menatap punggung Ayla yang bergetar. Setelah itu turun ke bawah. Miftah dan Aida akan pulang ke rumah mereka. Keduanya melihat Ahmad tengah sibuk mengeluarkan tisu dari mobil. Mat, apa itu? Tanya Aida. Biasa pengantin baru teh. Kata Ahmad seraya tertawa. Miftah geleng-geleng kepala. Kamu bawa mobil saja ke stem. Cuci sampai bersih. Saya gak mau mobil saya ada bekas-bekasnya. Siap, bos. Seru Ahmad lagi seraya mengulurkan tangannya. Miftah pun memberikan uang untuk biaya cuci mobil. Hani dan Hanan hanya tertawa melihat tingkah adiknya. Ivan turun ke bawah menghampiri Ahmad. Mat, mana kue bolu yang tadi dibeli? Masih di bagasi? Ivan pun terpaksa turun dan mengambilnya karena melihat Ahmad tampak sibuk. Sudah disiapkan 3 kantong. Ini buat Bang Hanan. Ini buat Bang Miftah sekaligus ucapan makasih juga karena udah minjemin mobilnya. Loh, istri-istrinya gak dapet nih? Ujar Aida. Ya buat berdua maksudnya. Kata Ivan. Pengantin baru kok sensi. Kata Hani. Ivan tak menanggapi. Ia lantas kembali masuk ke dalam menemui kedua orang tuanya. Umi, Ayah, ini ada oleh-oleh dari Ayla. Dia yang memilihnya langsung untuk Umi dan Ayah. Umi Fatimah menerimanya. Sampaikan terima kasih Umi dan Abi pada Ayla. Iya Umi.
Jawab Ivan tapi masih diam. Ada yang ingin aku katakan. Kamu ini, ya bicara saja. Kenapa canggung sekali? Umi ini ibumu, orang tuamu. Seru Umi Fatimah. Umi, Ayah Tirta sangat menghormati keluarga kita. Dia juga begitu baik pada aku. Jeti, tolong perlakukan Ayla dengan baik. Hanya itu yang ingin kamu sampaikan pada Umi. Ivan mengangguk. Baiklah, tapi didik istrimu dengan baik. Jangan sampai mempermalukan keluarga kita dengan gaya pakaiannya yang tak pantas. Bab 11. Posesif sama suami. Tak ingin mengganggu Ayla yang tengah bersedih. Usai menemui ibunya, Ivan kembali mendatangi Ahmad. Ikut menuju tempat mencuci mobil. Sambil menikmati cemilan dan teh manis yang disediakan, Ivan menceritakan rencana taruhannya. Namun, Ahmad malah menyelanya. Ente jangan aneh-aneh, Van. Taruhan dosa. Ente jangan potong ucapan aneh dong. Seru Ivan sebal sehingga mengapit leher Ahmad dengan sikutnya. Ahmad pun cengengesan. Menepuk-nepuk tangan Ivan agar melepaskan lehernya. Ya udah, apa-apa. Jeti gimana ceritanya? Ana dengar sampai tuntas tanpa potongan. Ivan pun lantas menjelaskannya. Ahmad hanya mengangguk-ngangguk saja, sesekali memberikan jempol. Rupanya taruhannya bukan aneh-aneh, justru kebaikan bila menang, tapi keburukan bila kalah. Nah, makanya Ana mau minta bantuan sama ente. Bantuan apa nih? Ya bantu menangis taruhan lah. Waktunya 10 hari. Udah mulai nih dari hari ini. Ahmad diam sejenak. Gimana caranya? Bingung. Nanti kan bakal ada rapat mingguan para ustadz. Nah, ente ajuin kalau tema kajian sekarang itu tentang istri solehah, mengenakan hijab, dan pokoknya yang bisa bikin Ana menangin taruhan. Lah, ente juga kan ikutan rapat. Kenapa bukan ente aja yang usulin? Ujar Ahmad. Kalau Ana, nanti ketahuan. Ente tahu sendiri kan tadi reaksi Bang Miftah kayak kurang suka sama Ayla. Ya pokoknya ente nanti cari alasan lah kenapa temannya harus diganti. Seru Ivan. Oke lah kalau begitu, kata Ahmad. Ivan tersenyum. Ente emang yang paling bisa diandalkan. Cuma itu aja kan? Tanya Ahmad. Kali ini Ivan yang cengengesan. Kajian-kajian kita juga ubah dikit. Gak bisa kalau itu, Van. Ahmad langsung menolaknya. Meski Ivan merupakan talent dari Poncash dan juga pemiliknya, tapi yang bertanggung jawab pada hal ini adalah dirinya. Apapun hanya bisa terjadi atas izinnya. Ayolah Mat, bantu rumah tangga Ana biar mulus. Hilih, itu pikirin aja sendiri. Cuma spill-spill dikit aja. Mat, ayolah Mat, ini buat kebaikan. Kalau rumah tangga Ana membaik, nanti Ana doakan jodoh ente dipermudah biar bisa cepat nyusul. Ahmad menghela napasnya. Nanti Ana pikirkan, Van. Ivan tersenyum dan merangkul sahabatannya. Ente memang yang paling baik. Mobil sudah bersih. Ahmad melakukan pembayaran dan pulang. Ivan lantas menuju lantai 2 menuju kamarnya untuk menemui Ayla. Namun, kamar malah kosong. Ia pun kembali turun ke bawah dan mendapati Ayla keluar dari kamar mandi. Di lantai atas juga ada kamar mandi. Kenapa mandi di bawah? Kerannya gak nyala, kata Ayla. Oh, ya ampun aku hampir lupa. Air untuk kamar mandi atas memang jarang dinyalakan kalau aku gak ada. Soalnya yang tinggal di lantai atas cuma aku doang. Maaf ya, kamu jadi harus bolak-balik turun tangga. Jawab Ayla malas. Saat ini mengenakan dress selutut. Ayla masuk kembali ke dalam kamar dan mulai merias wajahnya setipis mungkin. Ivan saat ini tengah mandi. Ayla merasa lapar. Ia pun meraba-raba jaket Ivan dan mengambil beberapa lembar uang dari dalam dompetnya. Ada banyak jajanan di luar. Gak bisa kalau gue anggurin. Ayla pun diam-diam keluar dengan penampilannya yang demikian.
Beberapa santri yang tengah jajan langsung bubar. Sedangkan santriwati masih santai dan hanya tersenyum. Aneh banget. Kenapa pada kabur sih? Emang gue setan? Gumamnya. Ia pun membuka cermin kecil yang ada di tangannya, melihat penampilannya. Tampak cantik dan menawan, tapi kenapa melarikan diri? Ayla lantas memesan beberapa makanan. Pedagang yang di sana pun merasa aneh dan bingung. Mereka memang tahu tentang menantu baru Pak Kiai pemilik pesantren. Tapi mereka sama sekali tidak menyangka bila Ayla lah orangnya. Maaf, Neng. Kalau boleh tahu Neng itu siapa? Tanya seorang ibu pedagang sempol ayam. Saya Ayla. Si ibu penjual sempol ayam tersenyum canggung. Maksudnya, Neng teh siapa di sini? Kok pakai baju terbuka? Ayla mendadak tak suka dengan si ibu penjual sempol. Memangnya kenapa kalau saya pakai baju terbuka? Kayak seksi-seksi amat kok. Masih sopan. Saya gak pakai bikin di sini. Astagfirullah. Gumam si ibu penjual sempol. Saya kan nanya baik-baik, Neng. Ibu bikinin pesanan saya aja. Gak penting saya siapa di sini. Pedagang yang lain pun bisik-bisik. Ayla yang merasa diperhatikan pun mendadak tak nyaman. Kebetulan sekali, hari ini pun berbarengan dengan acara kajian. Ibu-ibu yang baru tiba jelas saja langsung teraikan pada Ayla yang mengenakan pakaian terbuka. Mereka berbisik-bisik seraya menunjuk. Ayla kian tak nyaman saja. Kenapa sih? Ada yang salah mangnya? Lagi-lagi Ayla bergumam. Setelah semua pesanannya selesai, ia pun memutuskan untuk pergi dengan perasaan kesal. Ivan pun kini kebingungan mencari Ayla kemana. Saat akan keluar pintu rumah, tak sengaja berpapasan dengan Ayla yang menenteng banyak jajanan dari food court dengan wajah bad mood. Kamu kenapa? Gak ada yang enak makanannya. Mata orang-orang di sini pada kenapa sih? Sinis banget liatin gue. Ivan menutup pintu kamar dan berjalan perlahan menghampiri Ayla. Maksudnya gimana? Tanya Ivan pura-pura tak mengerti. Padahal dirinya paham betul, bila gaya pakaian Ayla lah yang menjadi pusat perhatian. Iya, mereka pelototin gue. Ayla masih menyala-nyala. Rasa kesalnya masih besar. Ya wajar dong, Wajar? Apanya yang wajar? Emang gue kurang ajar gitu? Bukan kurang ajar, tapi karena kamu berbeda dari yang lain. Makanya jadi perhatian. Gue manusia. Potong Ayla. Gaya berpakaian kamu yang menjadi perhatian Ayla. Naif banget. Seolah cuma gue aja yang pakai baju kayak begini. Di luar sana juga banyak. Di luar sana kan bukan di sini. Ujar Ivan membuat Ayla terdiam. Kamu gak mau ikut ke pengajiannya ibu-ibu? Seru loh kajiannya. Lo mau gue diolok-olok sama yang lain? Sentaknya. Ya sudah, istirahat aja. Aku ada rapat sama Ustadz. Kalau ada apa-apa hubungin aku. Ponsel aku selalu nyala. Di majelis, ruangan sudah mulai dipadati oleh ibu-ibu. Umi Fatimah, Hani dan Aida duduk di syak paling depan. Mereka memandu untuk bersolawat sebelum kajian dimulai. Hal itu dilakukan agar saat menunggu ibu-ibu tidak bergosip. Namun, selalu ada saja. Umi, tadi saya lihat ada gadis yang pakai baju terbuka. Itu siapa? Umi Fatimah menghela napasnya. Ini adalah pertanyaan yang entah keberapa. Tolong doakan saja. Semoga secepatnya mendapatkan hidayah ya ibu-ibu. Yang lain pun langsung berbisik-bisik. Katanya itu menantu ketiga. Katanya istrinya Ustadz Ivan. Iko yang jadi menantunya Umi kayak gitu. Ya ampun Ustadz Ivan seleranya kok sama gadis kayak gitu. Hush. Ibu-ibu sudah. Jangan bergosip. Kita ini datang untuk kajian bukan membicarakan orang. Bukannya begitu. Cuman aneh aja. Apa gak ada gadis yang lebih baik? Minimal berhijablah. Mengenakan pakaian tertutup. Selera Ustadz Ivan lebih parah dari Ustadz Hanan. Oh iya. Ustazah Hani juga kan bukan dari kalangan yang pesantren ya.
tapi teman kuliahnya. NGI kakak. Dengan sengaja Aida menggeser mikrofon hingga suaranya menimbulkan bunyi memekikan telinga. Aida! Kau tegur Umi Fatimah. Aduh, mohon maaf ibu saya gak sengaja. Ayo kita lanjut solawatannya. Semoga lisan kita menjadi lisan-lisan yang terjaga. Kita datang untuk mendengarkan tausiah bukan menggunjing. Shollu ala Nabi Muhammad. Shollu alaihi. Hani tersenyum pada adik iparnya. Dulu juga pernikahannya menjadi pro dan kontra. Tapi sepertinya Ayla akan merasakan jauh lebih berat dari dirinya. Di aula pesantren, para ustadz tengah duduk di meja yang sudah disetting sedemikian rupa. Miftah selaku salah satu yang berwenang dalam mengurus pesantren menjadi pimpinan rapat. Ada banyak hal yang dibahas, mulai dari persiapan lomba mahasantri yang lolos ke tingkat provinsi dan jadwal kajian. Beberapa ustadz memang ada yang sibuk di luar juga. Izin Ustadz Miftah. Ahmad mencungkan tangan kanannya. Iya silahkan. Saya sedikit mengusulkan. Karena dilihat-lihat jamaah kita ini kebanyakan sudah berumah tangga dan juga remaja muda yang menuju dewasa. Saya pikir alangkah baiknya bila tema yang akan dikaji selama beberapa bulan ke depan ini tentang fikih pernikahan. Saya pikir sangat penting, baik itu untuk yang sudah menikah ataupun yang belum. Nah, betul sekali. Saya setuju. Ujar yang lain. Istri zaman sekarang kadang tidak paham mana hak, mana kewajiban, nuntut suami terus. Sama, istri saya juga kayak begitu. Timpal yang lain seraya tertawa. Pak Kiai, sebetulnya konsep pernikahan yang bagus itu seperti apa? Kami para suami merasa tertindas oleh istri. Apakah memang suami ini harus takut istri? Atau bagaimana? Nah, betul Kiai, saya butuh pencerahan. Rasa-rasanya ilmu yang saya miliki belum cukup mumpuni untuk menjalankan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah. Tiap hari cekcok terus. Kadang jadi suami serba salah juga Pak Kiai. Mungkin Pak Kiai yang sudah lama berumah tangga bisa memberikan jawaban. Loh. Ini kok Jeti pada curhat ya? Ujar Miftah. Abang gak mau curhat juga memangnya? Semua orang sudah tahu kok. Kata Ivan seraya melipat bibirnya. Sudah. Kita fokus pada pembahasan awal. Setelah itu kita lanjut kajian pernikahan. Seru Kiai Abdullah Wahid. Ivan mengacungkan jempolnya pada Ahmad. Sedangkan Ahmad menggesekkan jempol dan jarinya. Alisnya tutun naik. Cuan. Begitulah kira-kira kalimat tersirat yang Ivan baca dari gestur temannya. Pengajian telah usai. Hani dan Aida tak terlalu suka berbasa-basi dengan ibu-ibu hingga memutuskan untuk pulang lebih awal. Tapi di rumah tidak mendapati suaminya hingga akhirnya memilih pulang ke rumah mertuanya untuk bertemu dengan Ayla. Di teras majelis, ibu-ibu kembali mengerubuni Umi Fatimah dan menanyakan tentang gadis yang dilihatnya di food court. Benar sekali itu menantu saya. Saya mohon ibu-ibu mendoakan yang terbaik untuk beliau. Umi, memangnya dia tidak tahu kalau dia menikah dengan Ustadz. Bahkan keturunan Ustadz ternama. Apa jangan-jangan Ustadz Ivan menikah tanpa sepengetahuan Umi ya? Atau apa? Jangan berburuk sangka. Pernikahan anak saya terjadi dengan sangat pantas dan sah. Maxi tidak menyukai Ayla. Bukan serta-merta dirinya ikut mengatakan yang tidak-tidak. Biar bagaimanapun Ayla ini menantunya. Dulu kan waktu pernikahan Ustadz Hanan, Ustadz Miftah, saat menantu datang langsung ngadain acara ngunduh mantu. Kalau yang ini kok enggak, kan jadi agak aneh. Terus nikahnya juga tiba-tiba. Gak hamil duluan kan? Astagfirullah. Gumam Umi Fatimah dan langsung bergegas pergi begitu saja. Kamu kenapa ngomong gitu? Umi tersinggung. Senggol rekannya. Aduh, saya salah ngomong ya. Ya udah nanti saya minta maaf ke Umi. Saya gak bermaksud lain-lain kok. Umi Fatimah masuk ke dalam rumah. Ia melihat Ayla tengah mengobrol dengan Hani serta Aida. Tapi melengos begitu saja. Ayla,
Saran aku gitu sih? Kata Aida. Ayla hanya diam. Kedua iparnya ini kompak datang membawa tas berisi gamis dan hijab. Serta menyarankannya agar berpakaian tertutup. Kalau gue pakai hijab Ivan pasti kesenangan karena menang taruhan. Enggak. Gue harus kuat selama 10 hari. Setelah itu gue janji kalau di pesantren bakal pakai hijab. Gue cuma gak mau Ivan menang aja. Batinnya bertekad. Aku pikir-pikir dulu deh. Kata Ayla. Jangan dipikir-pikir. Nanti kamu dipengaruhin setan buat gak pakai. Mending pakai dari sekarang. Hani mengambil satu hijab pasmina lalu dibelitkan pada Ayla. Aduh. Ayla mengaduh. Maaf, kecekek ya. Makanya pakai sendiri. Ujar Hani. Bau selamat sih. Kesal Ayla. Ya lagian kamu maunya dipaksa. Ayo pakai sendiri. Tidak lama, Ivan datang. Ayla langsung melepaskannya. Aku permisi. Mbak. Makasih ininya. Ayla pun membawanya ke atas dan membuntuti Ivan. Duh, dasar pengantin baru. Lede Aida. Ayla tak peduli. Ia mengejar Ivan untuk menjelaskan. Aku dipakein Mbak Hani ya. Dipaksa ini. Bukan aku yang pakai. Jadi taruhan masih berjalan. Kamu takut kalah Ayla tertawa. Haha, tidak ada kata kalah dalam hidupku. Oh ya, bukankah pernikahan kita adalah bukti nyata kalau aku sudah menang? Maksudnya? Ayla tak mengerti. Aku selalu mendoakanmu di sepertiga malamku. Agar kelak kamu menjadi istriku. Aku memenangkan doaku. Jadi taruhan ini bukan hal yang sulit. Hah? Ayla seolah kesulitan mencerna kalimat dari suaminya. Loh, doain gue selama ini. Ivan mengendikan bahunya dan kemudian pergi keluar kamar. Ih, suami resa. Hobi amat ninggalin gue. Kesal Ayla seraya menjatuhkan diri pada sofa. Tapi kemudian merasa aneh sendiri. Kok gue udah kayak istri yang posesif sama suami? Hidih, enggak. Bukan gue banget. Ayla merinding dengan dirinya sendiri. Bab 12. Ikan dalam kolam. Berita mengenai Ayla. Menantu ketiga Kiai Abdullah Wahid tak mengenakan hijab langsung menyebar pada warga kampung setempat. Umi Fatimah yang tengah berada di pasar kini hanya bisa menulikan telinganya. Belanja pun yang biasanya suka berlama-lama. Mengobrol dengan pedagang kali ini tak lagi dilakukan. Membeli tanpa memelih dan langsung pergi. Saat tiba di rumah, Umi Fatimah mendapati Ayla baru selesai mencuci piring bekas makannya sendiri. Karena tidak sholat, ia jeti bangun siang. Salahkan saja Ivan tak membangunkannya. Ia jeti makan sendirian karena suaminya itu katanya harus bekerja dengan Ahmad. Belanjaannya disimpan dengan kasar di meja. Ayla pun sedikit kaget. Umi, mau aku bantu membereskan belanjaannya? Meski tak menyukai pernikahan paksa ini, tapi bukan berarti Ayla betah tak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Ia akan berusaha mengambil hati mertuanya. Mungkin ini juga salah satu jalan agar ia bisa merasakan kasih sayang seorang ibu. Ia sudah banyak membaca di internet. Salah satu hal agar disukai mertua adalah membantunya. Tapi ia sudah kehilangan satu momen, yaitu tidur kesiangan. Umi Fatimah memejamkan matanya sejenak dan menghela napasnya kasar. Kamu bisa gak jangan bikin saya malu? Kamu benar-benar membuat saya kehilangan wajah gara-gara kamu. Sentaknya lagi. Ayla kian bingung. Ia ingin bicara tapi mulutnya seolah terkunci. Harusnya saya berikap keras agar apern. Umi! Seru Ivan mendekat. Menarik Ayla mundur ke belakang badannya. Ada apa ini? Kali ini nada bicaranya menjadi lebih bersahabat. Umi Fatimah memalingkan wajahnya dan pergi duduk di kursi. Ivan pun berbalik dan mengusap bahu Ayla. Kamu baik-baik saja? Ya, aku gak apa-apa. Jawab Ayla. Krep.
Ayla kaget karena Ivan tiba-tiba memeluknya. Tapi ia tidak berontak, dan tidak juga membalas pelukan suaminya. Sana, ke atas. Nanti aku nyusul. Ayla menurut tanpa membantah, ia langsung pergi ke atas. Ivan pun lantas menghadap ibunya. Umi, sudah aku katakan bukan? Jangan menghardik Ayla. Jangan memarahinya. Bila Ayla melakukan kesalahan, berarti itu salahku karena tidak mampu mendidiknya dengan baik. Dia tanggung jawabku. Umi tidak berhak memarahinya atau menghakiminya. Satu-satunya orang yang berhak melakukan itu atasnya hanya aku. Hanya aku, Umi, suaminya. Seru Ivan dan langsung pergi. Ayla yang masih di ujung tangga pun segera masuk ke dalam kamar. Ada rasa senang di hati karena Ivan membelanya. Di luar sana, ada banyak suami yang tak mampu melindungi istri di depan ibunya. Namun, kini ia jadi deg-degan, takut Ivan memarahinya. Mengingat kalimat terakhir yang diucapkan tadi. Satu-satunya orang yang berhak melakukan itu atasnya hanya aku. Hanya aku, Umi, suaminya. Ayla menggigit kuku jarinya. Saat mendengar pintu dibuka, Ayla tak berani menoleh sama sekali. Ia mengepalkan kedua tangannya seraya terpejam. Ayla, kenapa kamu sangat keras kepala, ha? Puas kamu melihat aku berdebat dengan ibuku sendiri untuk membelamu? Bisakah kamu bersikap lebih dewasa, lebih bijak, jangan kekanakan? Sentak Ivan. Ayla menutup kedua telinganya. Belum usai dengan masalah dengan ayahnya, kini ia bertengkar dengan mertuanya, dan sekarang dimarahi oleh suaminya. Kenapa hidupnya harus semenderita ini? Tidak bisakah orang-orang di sekitarnya menyayangi dirinya? Bahkan, satu-satunya orang yang sangat menyayanginya pun kini malah membiarkannya pergi dan memintanya mengabdi pada pria yang kini ia sebut suami. Hidup ini tidak adil. Kebebasannya dirampas, begitupun dengan kebahagiaannya. Ayla! Ivan khawatir melihat istrinya yang memejamkan mata seraya menutup kedua telinganya. Apa sebegitu parah yang dikatakan oleh ibunya sampai Ayla ketakutan dan merasa takut seperti ini? Istriku! Panggil Ivan lagi lembut. Barulah Ayla membuka matanya. Melihat wajah Ivan dengan seksama, rautnya sangat berbeda dengan yang tadi. Apa itu cuma halusinasi karena aku ketakutan? Gumamnya pelan. Kamu baik-baik saja kan? Ayla langsung mengangkat kedua tangannya ingin memeluk Ivan tapi kemudian ia sadar. Gue ngapain? Malu banget kalau sampai gue peluk dia, batinnya. Ivan pun sedikit bingung dengan posisi Ayla, seolah ingin memeluknya tapi tidak jeti. Pertanyaannya kenapa? Padahal mereka sudah halal. Ayla berdehem. Aku bawain air buat kamu. Kata Ivan kembali beranjak mengambil gelas di atas meja. Minum dulu. Bismillah. Mama kasih. Kata Ayla pelan. Sama-sama. Kata Ivan seraya menyeka sisa air di bibir istrinya. Mata Ayla melotot. Astaga, manusia ini kenapa sih tingkahnya bikin gue jantungan? Elo kok balik lagi? Ayla menggeser duduknya hingga Ivan kini duduk di sampingnya. Ponsel aku ketinggalan. Kata Ivan menunjuk meja. Oh! Kata Ayla. Ivan mengubah duduknya menghadap Ayla. Maafin Umi ya. Iya. Lirih Ayla lemah. Boleh gak? Aku tahu tadi kejadiannya kayak gimana. Ayla diam sejenak. Ia juga tidak paham di mana letak salahnya. Aku juga gak tahu letak kesalahan aku di mana. Apa mungkin karena aku bangun siang? Ujarnya. Ivan mengangkat sebelah alisnya. Ayla mengubah kalimatnya dengan aku, kamu ia jadi senang mendengarnya. Terus? Kata Ivan. Umi dateng. Taruh belanjaannya kasar di meja. Terus aku. Ayla tersadar dengan kalimatnya yang aneh. Malu banget. Kenapa gue jadi ngomong aku kamu? Si Ivan pasti kegiran. Ya pokoknya gue nggak tahu. Umi tiba-tiba marah aja.
Darah tinggi kali habis belanja dari pasar terus tahu bahan pokok naik. Ketus Ayla. Ivan kini melipat bibirnya menahan tawa. Apa sih? Lo ngetawain apa? Kesal Ayla. Ivan tidak menjawab. Hanya tertawa saja dan mengambil ponselnya. Aku ke tempat kerja lagi ya. Katanya seraya pergi. Lesa! Ivan kembali menemui ibunya. Tapi tampaknya ibunya juga sedang tidak baik-baik saja. Ia pun pergi saja. Ente lama banget. Katanya cuma ambil ponsel aja. Curiga klonin istri dulu. Ujar Ahmad. Ada sedikit problem, Mat. Apa? Ivan diam. Biasanya, ia selalu bercerita pada Ahmad. Tapi kali ini adalah cerita tentang rumah tangganya. Apa perlu dikatakan juga pada orang luar? Enggak. Ente aneh, Van. Kayak lagi ada beban pikiran juga. Masalah istri? Udah, kita kerja aja. Punya istri itu bikin bahagia bukan beban. Ivan kembali mengambil posisi, duduk dan mulai memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang ada di Instagram. Setelah itu rekaman podcast. Menjelang sore, Ivan pulang ke rumah. Ia tidak menemukan Ayla di kamar. Di bawah pun tidak ada. Hanya ada Uminya saja. Ia pun jadi ingat akan masalah tadi. Segera ia menghampiri ibunya. Umi. Sapa Ivan. Umi Fatimah hanya menoleh sejenak dan kembali fokus pada televisi. Ia juga seperti ibu-ibu pada umumnya. Suka menonton TV. Umi, ada yang mau aku bicarakan. Tentu istrimu. Umi, tolong jangan mempersulitku. Umi dan Ayla adalah hidupku. Bagaimana bisa aku memilih satu di antara keduanya? Bisakah kita bicara? Apa? Apa yang mau kamu bicarakan? Umi merasa sakit hati kamu lebih membelah dia ketimbang Umi. Seru Umi Fatimah. Umi, aku sudah menikah. Ayla tanggung jawabku. Jika bukan aku yang melindunginya, siapa lagi? Umi Fatimah memejamkan matanya dan beristighfar di dalam hati. Umi, sebenarnya apa yang terjadi? Ayla bilang dia tidak tahu apa-apa. Umi langsung marah begitu saja. Tapi aku juga ingin mendengar cerita dari sisi Umi. Apa yang dikatakan Ayla benar. Umi memang langsung marah begitu saja. Jujur saja, Umi merasa kesal Ivan. Merasa malu juga. Sejak acara pengajian kemarin, ibu-ibu terus membicarakan Ayla. Bahkan saat di pasar pun itu menjadi topik hangat. Saat melihat Ayla, Umi tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Ivan mengangguk. Umi tidak bermaksud begitu. Hanya saja emosi Umi meledak begitu saja. Mungkin karena Umi sudah menahannya sejak kemarin. Ivan kembali mengangguk. Umi, Ayla masih labil. Aku harap Umi lebih bersabar. Aku janji, Ayla akan menjadi lebih baik lagi. Sekarang aku harus mencarinya dulu. Entah kemana perginya dia. Padahal dia belum tahu tempat ini. Tadinya waktu pagi mau aku ajak keliling. Tapi dia masih tidur. Umi Fatimah diam saja, meski sebenarnya ia tahu kemana Ayla pergi. Ia sempat meminta salah satu santriwati untuk mengikutinya karena jauh di lubuk hatinya merasa kalau tahir gadis itu tersesat atau hilang entah kemana. Ivan pun mencari ke sekitar rumah, tapi tidak ada yang tahu. Kemudian mencari ke sekitar pesantren, taman pesantren, taman sekolah, juga tidak ada. Astagfirullah, ini kemana sih? Ivan bahkan sampai akan mencari ke wilayah asrama putri. Tapi untungnya dia masih tahu batasan hingga hanya bertanya saja pada penjaga. Kemudian, ia pergi ke sekitar asrama putra. Tapi tidak juga menemukan Ayla. Van, ente dari tadi Ana perhatikan mondar-mandir mulu pakai motor. Cari apa sih? Ayla, lihat gak? Lah, orang kita balik barengan dari kantor. Ujarnya seraya menuju gedung tempat mereka bekerja. Ivan menghela napasnya. Cek CCTV aja, Van. Usul Ahmad. Astagfirullah, kenapa tidak kepikiran dari tadi? Ya sudah, makasih Mat. Ivan langsung masuk ke dalam gedung keamanan.
Ia berbicara dengan petugas dan kemudian melihat CCTV. Rupanya Ayla berkeliling dan berakhir di sekitar utara. Itu gerbang belakang, tempat para pekerja yang memasak makanan untuk santri masuk. Tapi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa keluar masuk. Ya ampun Ayla, ngapain ngelamun di samping empang? Dia pengen ikan apa gimana? Makasih Pak. Ivan langsung menuju belakang. Sangat bersyukur karena Ayla baik-baik saja. Ivan melepaskan kemeja yang masih melekat di tubuhnya. Kemudian dipakaikan pada Ayla. Ayla sedikit kaget bagaimana Ivan menemukannya. Kamu ngapain di sini? Pengen ikan? Emang boleh? Tanya Ayla polos. Ia memang sedikit tertarik saat melihat ikan di kolam. Ini empang punya keluargaku. Kalau mau nanti aku minta orang buat ambil. Tapi bersih gak ikan di sini? Jangan-jangan pembuangan ke sini. Gak mau aku kalau gitu. Ayla langsung berekspresi mual. Bersih dong. Ya kali pembuangan ke sini. Tenang aja. Ayo pulang. Ayla melihat Ivan mengenakan kaos putih polos yang ketat di tubuhnya. Ia tidak menyangka bila Ivan memiliki tubuh yang lumayan seksi. Di bagian tangan atasnya, terlihat jelas otot-ototnya. Kamu kedinginan ya? Kata Ivan seraya merangkulnya. Jangan modus deh. Aku gak kedinginan. Orang aku biasa pakai baju terbuka di tempat berangin atau ber-AC. Tapi kerasa dingin kan? Dikit, tapi gak masalah. Kata Ayla. Tenang aja, aku bakal angetin kamu. Mata Ayla melotot. Maksudnya, aku punya banyak jaket. Aku juga suka pakai jaket. Jadi kamu bisa pakai gitu. Jangan salah paham, kata Ivan. Ia juga merasa aneh. Kenapa bisa berbicara begitu aneh? Ini gimana cara dapat ikannya? Ayla kembali mengalihkan pembicaraan pada topik awal. Mau coba mancing? Tawar Ivan membuat Ayla berbinar. Emang boleh? Boleh dong. Apa yang gak boleh buat istriku? Kata Ivan. Ayla langsung mengerlingkan matanya malas. Ya udah, ayo kita mancing. Sebentar. Ivan langsung mengambil alat pancing dan meminta salah satu santri untuk mengambil umpannya. Terkadang ia memang suka memancing, jadi semuanya sudah siap. Ayla terus berdiri di samping suaminya saat tengah memasang umpan. Mau coba? Tawar Ivan yang langsung dijawab gelengan. Enggak, jijik gitu. Katanya saat melihat umpan. Ivan tertawa. Sini pegang, lemparin. Gimana caranya? Kata Ayla. Ivan pun berdiri di belakang Ayla dan mengajari istrinya melempar kail yang sudah diisi umpan. Suami, terus ini gimana? Tanya Alia. Ya kamu pegang aja, jangan gerak. Nanti ikannya pada kabur. Seru Ivan menjauh dan duduk di kursi di pinggir empang. Sedangkan Ayla berdiri dengan posisi kaku. Kakinya ditekuk posisi kuda-kuda, sedangkan punggungnya sedikit membungkuk. Ivan diam-diam tertawa merasa lucu dengan posisi Ayla. Lo ngerjain gue ya? Seru Ayla. Enggak, mana ada aku ngerjain kamu. Emang gak boleh banyak gerak? Nanti ikannya kabur dan tahu kalau di makanannya ada kail yang bisa bikin mereka nyangkut. Ayla pun cemberut. Tiba-tiba kalinya bergerak-gerak. Ini gerak. Dapem. Dapem. Seru Ayla. Ivan mendekat dan membantu Ayla menarik kailnya hingga timbullah ikan bawal yang besar. Wah, gede banget. Seru Ayla antusias. Ambil embernya. Kata Ivan. Ayla menurut. Gadis itu mengambil ember. Isi air sedikit. Ayla menurut. Mengisinya sedikit. Ivan pun langsung menyimpan ikannya ke dalam ember. Ayla pun mendekat, seperti anak kecil yang baru kali melihat ikan. Ia terus memperhatikannya sampai si ikan itu tiba-tiba tantum di dalam ember.
Ayla yang kaget sontak langsung meloncat. Sayangnya ia malah meloncat ke arah kolam hingga dalam hitungan detik tubuhnya langsung tercebur. JJBUR. Ayla. Bab 13. Perihal dosa. Alia pulang dengan kondisi basah kuyup. Ivan merangkulnya seraya membawa 5 ekor ikan yang masih segar di tangan. Loh, kenapa Ayla basah kuyup? Hani lebih dulu bersuara. Saking pengennya makan sama ikan, Ayla sampai nyebur nangkep ikannya sendiri. Kata Ivan. Ayla langsung mendelik. Jelas-jelas ia tercebur gara-gara ikan. Bahkan kini ia merasa sebal dan rasa ingin makannya jadi hilang. Ivan pun, mukanya langsung membantu malah tertawa terpingkal-pingkal lebih dulu membuatnya kita bad mood saja. Kiai Abdullah Wahid, Hani, Aida, Hanan dan Miftah langsung tertawa pelan. Sedangkan Umi Fatimah hanya diam meski sedikit khawatir. Takutnya Ayla terluka atau bagaimana. Kolam itu sudah lama tidak dikuras, dibersihkan. Takutnya di permukaannya terdapat benda yang dapat melukai. Ya ampun, Nei. Kamu ada-ada aja. Kata Aida. Bohong, Mbak. Orang aku kecebur gara-gara dia. Kata Ayla kesal. Loh, kok aku? Ujar Ivan. Kan suami yang simpan ikannya di sana. Ya ngapain kamu liatin? Skak Ivan membuat Ayla tak lagi bisa berkata-kata. Berarti salah ikannya yang tiba-tiba tancap. Jawab Ayla tak ingin kalah. Berarti ikannya salting diliatin sama kamu Kata Hanan menimpali. Ayla kian cemberut saja. Lebih baik kamu segera membersihkan diri Ayla. Nanti kamu masuk angin. Ujar Aida. Bukan Ayla yang mengangguk, melainkan Ivan. Loh, kok kamu yang manut sih, Van? Apa mau mandi bareng? Goda Hanan. Enggak, maksudnya aku setuju sama saran Kak Aida. Mandi bareng juga gak apa-apa. Udah halal kok. Timpal Hani. Ivan geleng-geleng kepala dengan godaan kakak-kakaknya. Sedangkan Ayla mendadak kesal. Kenapa keluarga ini sangat mesum? Katanya keluarga Ustadz, batinnya. Kamu langsung ke kamar mandi aja. Nanti aku ambilin pakaian buat kamu. Karena sudah merasa kedinginan, Ayla pun mengangguk. Ia berendam dengan air hangat. Setelah cukup puas langsung membilasnya. Sambil menunggu Ivan mengantarkan pakaian, ia pun mengeringkan tubuhnya dengan handuk karena ia akan mengenakan pakaian di sini. Tok! 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 Ini baju kamu. Ayla pun mendekat dan membuka sedikit pintunya, kemudian mengulurkan tangannya. Makasih. Iya sama-sama. Maaf lama. Aku kebingungan. Ayla tidak mengindahkan ucapan suaminya. Setelah pakaian di tangan ia langsung membawanya masuk. Namun, saat akan memakai dalaman, tiba-tiba saja Ayla tersadar. Astaga, Ivan ambilin celana dalam gue. Bra gue. Apa jangan-jangan dia kebingungan milih ini? Ahahahahaha. Jerit Ayla di kamar mandi. Rasanya ia ingin menghilang dari muka bumi karena merasa malu. Ivan yang masih di depan pintu merasa khawatir. Segera ia mengetuk pintu. Kamu baik-baik aja kan? Iya, barusan ada kecoa. Kaget dikit aja. Jawab Ayla. Ia pun lanjut merutuki dirinya sendiri. Harusnya gue kepikiran dong, kalau Ivan ngambilin baju gue include dengan dalamannya. Malu. Ayo keluar. Itu si Ivan ngapain sih nunggu di pintu? Gak tahu apa gue lagi malu banget ini. Dasar manusia mesum. Ayla pun mencoba memasang wajah biasa saja. Setelah itu keluar. Ayla buru-buru masuk ke dalam kamar untuk mengeringkan rambutnya. Sedangkan Ivan ke belakang untuk menyimpan handuk bekas Ayla yang basah. Samar-samar Ivan mendengar gelak tawa dari bawah. Entah apa yang tengah dibicarakan oleh keluarganya itu. Aku pikir keluarga kita ini terlalu flat. Kata Hanan.
Kedatangan Ayla seolah memberikan warna baru pada keluarga kita. Timpal Hani. Iya benar, memberikan warna baru. Keluarga kita yang biasanya terpandang baik, sekarang citranya jadi buruk. Berwarna bukan? Cibir Umi Fatimah. Yang lain pun hanya tersenyum tipis dan kemudian mengubah topik obrolan. Tak lama, Ivan dan Ayla pun turun ke bawah. Hani mengajak Ayla untuk masak makan malam, termasuk memasak ikan yang tadi ditangkap. Mbak, aku gak bisa masak. Aku belum pernah masak sebelumnya. Masak mie? Mie salah? Itu gampang. Maksudnya kalau masak yang butuh resep, aku gak bisa. Gak apa-apa, nanti juga bisa asal mau belajar. Kamu bantu-bantu sebisanya kamu saja. Ayla mengangguk. Sebenarnya ia ingin bertanya. Kakak iparnya ini sudah memiliki rumah sendiri. Tapi kenapa makan malam di sini? Kemarin juga begitu. Ada yang ingin kamu tanyakan? Tanya Aida. Ayla menggelengkan kepalanya dan kemudian membantu mencuci sayur. Sepanjang memasak, ia hanya berbicara dengan Aida dan Hani, padahal ada ibu mertuanya. Umi Fatimah sedikit bawel pada Hani dan Aida, tapi padanya seolah enggan bicara. Bahkan saat makan malam pun, masih begitu, suasana meja makan sangat ramai, tapi Ayla tak merasakan kehangatan. Aku harus ngajar. Kamu istirahat aja ya, kata Ivan. Ayla mengangguk. Ia tidak tahu harus melakukan apa di rumah hingga akhirnya membantu Bibi saja membereskan meja dan mencuci piring. Gak apa-apa Neng, sama Bibi aja. Gak apa-apa Bi, aku gak tahu harus ngapain. Mbak Hani sama Mbak Aida ngajar. Aku bantu Bibi aja. Ya sudah hati-hati ya. Di saat Bibi membereskan kompor dan lain sebagainya, Ayla mengambil pekerjaan cuci piring yang paling mudah menurutnya. Ia pun mengenakan sarung tangan agar tangannya tidak merasa kotor. Namun, karena licin tiba-tiba piring di tangannya tergelincir jatuh. Prank. Aduh, Neng gak apa-apa. Bibi sangat khawatir. Iya Bi. Ayla kaget bukan main. Umi Fatimah yang mendengar bunyi barang pecah segera mendekat. Ia mendadak jadi kesal karena itu dilakukan oleh Ayla. Padahal sebelumnya pun menantunya yang lain pernah memecahkan barang tapi ia baik-baik saja. Kamu ngapain di sana Ayla? Kalau gak bisa jangan dikerjain. Bikin kerjaan Bibi bertambah aja. Seru Umi Fatimah. Maaf Umi, aku gak sengaja, kata Ayla lirih. Neng, ini pakai sendal dulu. Nanti kakinya luka, biar Bibi aja yang bereskan. Ayla bukannya tidak